Nah, jadi bisa dibilang lo 2019 yang fullnya lah ya, 2019 2020 jadi salah satu staff atau marketing yang memang cukup berhasil nih di Valburi kan. Bisa kita perbandingin waktu lo di entertain, runtutannya panjang untuk bisa mendapatkan penghasilan yang segitu, misalnya gitu kan. Ya, Sementara di sini tuh bisa dibilang cukup singkat, hasilnya signifikan juga. Tapi memang balik lagi ke personality atau kinerja juga. Karena memang gue bisa bilang juga sih bidang bisnis kayak gini tuh uh, what we do ya what we get. ya. Bener nggak? The more you do, the more you Oh, get nah ya. iya. Jadi selanjutnya ya lo kalau mau apa namanya lo mau melakukan yang lebih, lo bakal dapat yang lebih juga. Ya, Ya contohnya Ricky sih work sebenarnya. more, get more. Sampai Porsche dia bisa beli lo sekarang. Bawa mobilnya Porsche gitu. Nyicil seumur hidup. Nyicil nggak mungkin lah nyicil seumur hidup. Pokoknya achievement diri sendiri lah kita yang bisa rasain kan gitu. Bener. Karena gue ada satu ini sih quotes yang gue suka banget dari dulu. People never fail, they quit. Jadi kalau kayak trading aja gue belajar dulu nih. Yang bikin orang belajar trading itu gagal adalah dia berhenti. Kapok gitu emang. Kapok, stop. Kalau dia nggak stop, mungkin nggak. Misalkan dia pelajarin beberapa tahun, gagal terus, kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti Tapi akan ada perbaikan gitu. Jadi waktu ada itu apapun yang gue pelajarin ya, maksudnya kita belajar optimalin habis-habisan, jangan tanggung-tanggung. Berarti termasuk juga dalam hal lu Marketing juga melakukan sesuatu atau bekerja gitu kan. Semua. Balik lagi sih emang seperti itu kondisinya. Apalagi ya yang mungkin lo merasa apakah ini yang akan lo lakukan sampai lo tua nggak? Ya memang sekarang kan apa yang menghasilkan Sekarang buat udah tua hidup gue. Iya, sekarang udah mulai tua ya. Jangan nih mudah-mudahan awet muda terus. Kita tuh hidup itu kan manusia punya mental survivor. Kalau memang kita udah suka sama satu bidang, kita jalanin dan sangat menghasilkan, nggak mungkin kita pergi ke yang lain. Kalaupun yang lain bisa dibilang stay di zona aman nggak kalau kayak gitu? Itu bukan stay di zona aman sebenarnya, kayak sudah karakter manusia, mana yang lebih menghasilkan akan dijalanin sama dia. Biasanya gitu. Jadi mungkin yang tadinya ini second job, main jobnya apa, tapi kalau ini lebih menghasilkan dan gue juga udah mulai tua, udah punya keluarga, kita berekspektasi untuk mendapatkan lebih. Akhirnya lu akan jalanin apa yang lebih menghasilkan. Benar-benar. Nah, kalau udah di situ pun, ya kayak sekarang lihat aja gue ada mulai iseng nge-DJ, tapi gue mau ambil cuma di hari Sabtu. Karena Sabtu itu hari libur. Mulai tertata berarti ya. Ya, sekali-sekali boleh main nge-DJ gitu kan, main musik. Karena masih kangen dan gue suka bikin lagu. Kemarin ditawarin main rutin, gue bilang nggak bisa. Tapi kalau Rabu oke. Kenapa? Gue suka ngelampiasin hobi gue itu. Tapi tetap yang gue anggap main job ya masih ini. Karena apa? Ini yang lebih menghasilkan buat gue. Di situ malah gue anggap kayak hobi yang menghasilkan gitu. Jadi nggak akan seintensif dulu. Dan emang kan planningnya dulu belajar trading kan juga untuk menjauhkan kerja malam tiap hari. Mantengin market malam. Beda. Gue ngerasain bedanya. Jadi gini. Mantengin market begadang juga. Mantengin market begadang, kita duduk di rumah. Lu bisa atur AC semana, pakai AC atau enggak. Lo mau sambil duduk lu pasti makan. Ngopi. Isi perut. Masih bisa, maksudnya gini, nggak kena angin luar. Nggak kena asap rokok. Gue nggak ngerokok. Iya, rata-rata DJ gitu ya. Iya, jadi gue nggak ngerokok, tapi gue masuk di tempat malam ngerokok, kena AC klub, terus apa namanya, udaranya pun begitu kan ya, angin malam lah. Begitu lu jalan di luar mau masuk tempatnya kan angin malam. Jadi kalau itu dilakuin rutin, gue kan udah ngerasain bertahun-tahun ngeliatin market begadang sampai jam 3 pagi, sering tuh dalam seminggu beberapa kali. Tapi fisik nggak terlalu dihajar. Tapi kalau kita begadang malam nge-DJ setiap hari, kelihatannya aja keren. Ada di atas DJ booth gitu kan. Enjoy gitu ya. Tapi sebenarnya kan dia mikir. Dia berpikir di waktu orang istirahat. Beda sama lu pergi masuk klub dugem. Dugem itu nggak mikir, happy-happy. Habis itu tidur. Jadi beda, menurut gue satu profesi yang dilakuin malam itu kalau terlalu intensif tiap hari itu bahaya. Itu considerationnya ke kesehatan lah. Tahun 2013 soalnya banyak rekan
DJ dalam 1 tahun itu meninggal sekitar 13 orang. Karena Macam-macam. kelelahan. Gue nggak ngerti. Intinya waktu itu 2013 gue inget banget. Jadi gue kan kenal ya namanya DJ di Jakarta sebanyak apa klub kita Ya, saling networking-nya kenal. kan itu. Jadi 1 tahun itu dari awal tahun sampai akhir tahun 13 orang DJ meninggal. Dan itu semuanya lo kenal. Belasan orang ya. Gue kenal hampir semua gue kenal. Kayak pandemi ya. Iya kayak pandemi DJ. Kayak pandemi. Disitulah juga gue mulai bilang sama diri gue, oke, ini rata-rata yang gue kenal yang residen DJ. Gitu. Oh jadi jangan terlalu full-fullan lah kayak gitu. Bahaya juga buat kesehatan. Ya jadi mungkin bisa gue simpulin ya pekerjaan yang udah lo lakuin di dulu sebagai concernnya lo itu memang tidak bisa untuk sampai ke hari tua ya, karena kan kita as a living human bisa kalau kayak David Guetta sih sampai sekarang sampai tua masih nge-DJ, tapi kan kalau bicaranya dia mainnya kan juga bukan yang residen main tiap hari. beda. Ngomongin sekali geber main besar. Mungkin lo kalau bisa punya kesempatan jadi kayak seperti dia juga pasti itu jadi pilihan utama lo kan. Kalau sampai segede dia ya iya. Kalau sampai misalkan ya bikin musik sejago dia terus booming, gue harus main di festival ya gue pilih akan main begitu. Tapi kan kembali lagi gue udah tahu batasan diri gue, jangan diforsir. Kayak Avicii, tahu kejadian Avicii nggak? Avicii itu kan meninggal karena terlalu forsir. Dia forsir job dan dia minum terus. Mungkin karena dia nggak enak badan dia minum jadi nggak kerasa kan penyakitnya kan dia ada apa gitu kan. Jangan terlalu diforsir, akhirnya nanti yang jadi resiko kesehatan. Iya, poinnya lo masih memikirkan limit diri. Nah, kalau dulu kan enggak. Nah, tinggal bagaimana ada pilihan lain nggak tuh setelah gue memikirkan limit diri gue, ada pilihan lain nggak yang sekiranya bisa gue jalanin lagi dan kalau bisa sih penghasilannya lebih dari yang sebelumnya kan gitu. Dan akhirnya ada di sini. Kayaknya kalau di sini benar. Dan kalau dari di sini terus disuruh nanya lagi, gue bingung kerjaan apa lagi yang hasilnya lebih gede dari trading. Tapi ya juga sih ya, karena kalau di sini kan jatuhnya lo ya mungkin lo dulu trading sendiri, mungkin sampai sekarang juga ya lo ada lah trading juga, mengelola duit lo sendiri. Terus juga yang sekarang memanage, artinya berada di dalam satu manajemen sebuah company perusahaan gitu kan. Nah, gue mau tahu nih, sebelum lo aktif di entertain, lo memang lo di entertain terus atau lo memang pernah waktu itu kayak misalnya kayak kerja kantoran gitu, pernah nggak sih? Nggak pernah. Sama sekali. Jadi kelar lo kuliah gitu. Jadi keluar sekolah itu cuman taunya casting karena kan dulu kan gaul aja gitu. Jadi kerjanya nongkrong, ada teman pergi ke tempat dugem ikut. Belajar masuk tempat dugem pun gue inget banget gue masih harus pakai sepatu yang tebal. Dalamnya dikasih gitu karena gue masih umur 14. Biar kelihatan tinggi. Ketolong mukanya agak bule, tulang bule, jadi nggak terlalu kelihatan muda, asal tinggian dikit itu masuk. Gitu. Ntar lo bulenya pendek ya. Dulu masuknya tuh masih zaman, ingat nggak? Retro. Tahun 2000 tuh ada tempat clubbing namanya Retro. Yang sekarang jadi Bokarika tuh dulu Retro. Harus harus punya KTP gitu. Zaman Parkir Timur Senayan masih rame. Itu kayak gitu. Zaman jahiliyah tuh. Minum-minum dikit sama temen di situ. Jadi emang udah lingkup lu dari awal start mendapatkan uang tuh di situ. Ya, jadi teman-temannya di dunia gituan, ketemu orang emang kerjanya syuting, ada juga yang agency. Dikasih tahu, lu casting yuk, ikut. Jadi tiap ada casting ikut. Rajin gitu. Karena ya udah satu lingkungan kita semua casting anak-anak casting. Jadi masuk di dalam satu manajemen perusahaan dan bidangnya kebetulan bidang yang cuma di Valbury. Dan masuk kantoran pertama kali. Kantoran bisa dibilang lo kerja kantoran, terus kemudian bidangnya juga bidang yang udah lo pernah kenal, belajar dan pengen tahu lebih detail gitu di Valbury gitu. Banyak ilmu juga dipelajarin di sini. Terus tantangan. Selama ini lo udah dapat duitnya udah. Dapat jalanin karir, ya bisa dibilang karir lo juga dapat kan. Dari marketing, wakil manajer, sekarang manajer. Mungkin nanti mau jadi VP gitu kan. Nah, terus apa sih yang selama ini lo dapat tapi ya bikin lo kesel? Mungkin dia bisa bilang tantangan yang lo dapat tapi nggak bisa dipecahin gitu loh. Ada nggak? 3 tahun kan berarti ya di Valbury ini sekarang 2 tahun setengah ya? 2 tahun, hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Apa tuh yang belum bisa dipecahin? Ada satu masalah mungkin tantangan yang belum lo bisa pecahin di Valbury sebagai ya mungkin dulu sebagai marketing terus sekarang sebagai manajer.
Tantangan yang belum bisa dipecahin. So far tantangannya udah gue pecahin ya. Yang gue rasa ya. Masalah-masalah kalau terus mempelajari manusia. Gue jadi udah semakin mateng ngadepin siapa tuh gimana. Kalau dulu waktu gue di entertainment, gue berteman pintar, bergaul pintar, temen gue banyak banget. Tapi gue nggak harus mikirin gimana gue ngadepin temen gue. Kayak Iya, santai banget. nothing dulu saja. Iya, lu sama gue ya temen. Karena di Asik-asik bareng. Karena gini, kita ketemunya selalu lagi seneng-seneng. Iya. Ternyata berbeda pada saat kita ketemu di situasi yang bekerja bersama. Kadang-kadang kan ada yang professionalism ya, ya. kita rekrut tim tapi dari temen gitu ya. Nah itu gue belajar banyak di sini. Dan ya mungkin kalau ngomong 6 bulan ke belakang mungkin gue masih tahap belajar itu. Tapi sekarang gue udah lebih bisa ngerti, oh ya udah oke lah, nggak ada masalah gitu. Jadi gue tahu kalau temen gue treatnya harus gimana. Kalau dari staff yang memang rekrutmen, gue treatnya harus gimana. Gue lebih mengerti. Karena itu nggak bisa dicampur aduk. Kalau yang belum bisa gue pecahin so far, lucunya gini ya, gue kalau di kerjaan gue ini gue ngerasa gue udah kayak, lu pernah ngerasain gak sih kalau lu lakuin satu kerjaan, lu udah bisa autopilot? Iya. Jadi kayak kita melakukan sesuatu, kita udah tahu nih. Kayak lu udah kayak gini deh, kita belajar nyetir. Kita udah tahu kita nyetir. Stepnya mau sambil nelpon pun kita udah bisa kan? Atau ada orang kita sambil ngobrol pun kita bisa karena apa? Kita udah autopilot di situ. Iya, everything goes to automatically gitu kan. Di Valbury so far gue udah puas dan gue nggak ada ambisi yang jauh-jauh untuk naik sampai ke VP itu karena apa menurut gue? Kali aja gitu kan. Seorang VP itu butuh pengalaman yang mungkin 10-15 tahun. Iya, Jadi gue ngerasa gue cukup di posisi yang sekarang. BM itu kan udah mau kemana lagi naik, udah nggak bisa naik dan gue maintain posisi ini aja baik-baik. Gue pelajarin. Kembangin ya. Gue kembangin terus, gue jaga yang udah ada, gue kembangin ke depannya biar performance-nya tetap kayak tahun kemarin. Atau bahkan bisa lebih dari tahun kemarin gitu. Jadi di sisi itu gue udah ngejalaninnya lebih autopilot. Tantangan gue yang lagi gue iseng-iseng weekend suka gue kulik malah lebih ke musik. Jadi emang hobi gue bikin lagu. Jadi kalau Sabtu Minggu kalau gue ada waktu luang 1-2 jam tuh gue suka duduk. Gue kulik musik gue seoptimal mungkin. Gue pengen banget bisa bikin lagu tuh kayak kelas kualitas di JDG internasional. Ya kayak tadi yang kita ngomong ada jadi biar buat ngebalancing lagi. Iya, jadi di otak gue ini kan gue memang suka musik dan dulu gue pernah intensif di situ. Jadi itu nggak bisa hilang. Nah, kalau gue lagi kulik, gue itu di hidup gue yang gue belum solve adalah gimana caranya yang dari hobi lo itu. Ya, yang dari hobi gue yang dulu pernah gue kerjain itu lagi gue dalemin lagi. Gimana caranya gue bisa bikin musik yang bagus, diterima sama orang sedunia kayak David Guetta gitu. Itu masih ada. Tapi gue juga nggak mau intensif ya. Mereka kan lakuin itu udah kayak hidup mereka everyday ya, bangun tidur mau tidur mereka lakuin. Gue nggak. Gue memang sisihin waktu weekend gue. Itu pun kalau lagi nggak ada acara. Iya masih sebatas di maintain untuk hobi lu. Tapi gue kulik ya nggak tahu mungkin butuh waktu 5 tahun 10 tahun lagi atau 2 tahun itu gue pengen ada lagu yang gue rilis terus booming itu aja sih. Itu iseng aja ya, iseng tapi kalau bisa berhadiah. Karena gue itu karakternya kalau udah ngelakuin sesuatu gue mau sampai ke ujung-ujungnya gitu. Kalau udah akar-akarnya gue dapet, gue udah bisa ngejalanin itu as autopilot, ntar gue suka pelajarin hal lain. Di sini puas gitu. Di sini gue puas sama apa yang gue pelajarin, gue dapet guru yang bagus. VP gue di sini adalah yang ngajarin gue gimana caranya memanage orang. Guru gue bagus, perusahaan gue bagus. So far tim gue juga jalan. Mereka udah banyak yang bisa cari margin sendiri, bahkan tim lo juga udah nemuin autopilot sendiri. Iya, anak gue aja udah ada beberapa yang udah autopilot gitu. Walaupun ada yang dia stay di kantor atau freelance, tapi mereka juga udah jalan. Jadi kayak gue udah ngerasa oke, di sini tinggal maintain mereka. Kalau tiba-tiba ada yang kurang, gue tambah. Ada yang perlu diajarin, gue ajarin. Tapi udah autopilot. Gue udah lakuin ini emang buat hidup kan gitu. Oke, kalau dari sisi bisnisnya, tradingnya, ada nggak problem? Udah nggak ada sih. Atau mungkin nasabah lu yang lo pegang atau nasabah-nasabah tim lo, ada nggak sih problem terburuknya? Kalau gue denger nggak pernah ada sih. Kita memanage nasabah kan gini. Gue naik Ferrari nih. Gue sering lomba Formula 1 nih. Gue juara nih, gue pakai Ferrari.
misalkan. Ya, jadi gue selalu juara, selalu naik podium, juara 1 pakai Ferrari mobil ini. Terus gue kenal Mas Aji sebagai nasabah. Gue kasih Ferrari gue, cobain Mas pakai di sirkuit. Mas mau belajar balap kan? Iya. Mas pakai mobil saya, gue kasih ilmunya semua, yang gue pelajarin ya, sepengetahuan gue kasih semua. Tapi setelah dipraktekin kan belum tentu Beda. dia bisa langsung. Nah kembali lagi ke yang tadi gue bilang, kalau orangnya gampang menyerah di tengah jalan, kegebok langsung kabur trauma, atau lagi trading asik-asik udah profit, tiba-tiba ada market crash, harga turun dia panik, dia kabur, cabut, atau cut loss atau apa. Akhirnya dia nggak seirama sama yang lagi kita coba ajarin, ujung-ujungnya kan hasilnya kurang baik. Jadi kita fair-fairan aja. 10 orang diajarin nggak mungkin 10-10-nya bisa kan gitu. Ada pasti ada yang gagal. Nah, itu sih ya itu hal yang udah lumrah. Yang umum ya. Selama memang udah kita coba dengan maksimal, ya mau gimana lagi gitu kan. Oke. Ya, mungkin ini yang terakhir nih Ki, dari sisi lebih ke spesifik sisi kerjaan sebagai seorang ya marketing. Sebenarnya kan kita hidup juga bisa dibilang kita marketing. Benar nggak sih, dari kita lahir kita udah jadi marketing sebenarnya. Kalau lu lahir kagak nangis ya nggak ada orang take attention ke lu ya kan. Untuk ngasih susunya. Untuk memberikan sesuatu buat lu biar lu nggak nangis. Ya itu kan sebenarnya bisa dibilang itu marketing. Kondisi yang berkembang kan kita tahu nih anak zaman sekarang mau gabung di sebuah perusahaan, apapun perusahaannya, kita nggak bicara satu instrumen bisnis yang spesifik kayak Valbury ya. Terus level atau layering pekerjaan yang memang ya lu bisa masukin ya marketing. Benar nggak sih? Marketing, menurut gua marketing itu salah satu level pekerjaan yang paling nggak susah untuk dimasukinnya. Apalagi kita suka ngobrol, kita banyak temen. Poin tadi lo bilang nggak susah, bisa diceritain nggak? Mungkin ada orang atau ada kalau kita memang suka gaul, ya kita memang suka gaul, kita anak gaul, teman kita banyak. Yang buat takut jadi marketing dengerin. Ya, buat teman-teman. Marketing itu biasanya kalau yang orang takut jadi marketing, setahu gue yang orang-orangnya introvert kali ya. Yang terlalu antisosial, apa-apa sendiri, mungkin. Tapi kalau orangnya memang pergaulannya luas, kemana-mana temen, kemana-mana nongkrong gitu ya, biasanya seorang marketing itu kan yang diperluin apa sih? Sosialismenya dia, ngobrolnya kemana-mana. Komunikasi, pembawaan diri. Ya, pembawaan diri. Nah, menurut gue sebagai seorang marketing, kemauannya keras, 1, nggak gampang nyerah, 2, ya ketiga, punya banyak temen lah. Biasanya kalau orang punya banyak temen berarti sosialisasinya bagus. Jadi tinggal 2 ini aja yang diasah. Iya, pada dasarnya kan sebenarnya kita hidup living as a sosial kan. Iya. Nggak mungkin nggak punya temen dong. Benar. Kan kalau lo bilang introvert tadi, seorang introvert juga ya pasti ada punya temennya. Sebenarnya kalau sifat, menurut gue introvert itu sifat kan ya, bukan tabiat. Kalau sifat kan bisa berubah. Bisa berubah benar. Tergantung dia mau bawa kemana. Kalau tabiat baru nggak bisa berubah. Karakter ya yang susah. Karena ada juga marketing kita yang sifatnya introvert tapi bisa punya nasabah, benar nggak? Iya benar. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh, gue juga orangnya sebenarnya tadi gue bilang gue ansos, tapi gue malah kerjanya di instrumen jasa, ya kan? Mas Aji dibilang antisosial enggak lah. Gue menyadari diri gue aja. Mungkin kalau orang bilang enggak ya mungkin penilaian orang gitu. Ada orang yang benar-benar menutup. Iya. Enggak, bener-bener orangnya tuh males. Ngomong aja susah sama orang. Itu yang susah tuh jadi. Gue males loh ngomong. Karena seharian mungkin udah ngomong ngajarin orang. Zaman gue kelar kuliah, gue mau mutusin gue mau kerja apa? Gue kuliah orangnya gue malas ngomong. Ya masuk kerja, satu sisi unsur keterpaksaan, satu sisi ya gue harus kerja kan gitu. Masuk kerjaan di lowongan yang kebuka ya marketing, bener nggak? Ternyata ngajarin orang. Nah, sampai sekarang ujungnya di Valbury masih kaitannya ke marketing juga. Gitu. Training. Karena kita ngelihat, kita pasti berkembang seiring berkembangnya waktu ya. Anak-anak itu kan pasti, anak-anak baru nih khususnya mereka mau kerja, ditawarin kerjanya marketing ya. Pada down gitu kan. Mungkin tadi yang kayak Ricky bilang, ya lu udah stop duluan. Bener menurut gue di marketing ini emang mesti orang-orang yang punya jiwa fighter. Jiwa fighter bisa dibentuk. Iya bisa dibentuk, tapi kalau dasarnya basically pada dasarnya mau atau enggak kan? Iya, gitu. Jadi kita bentuk dia kalau dia ada bibitnya enak. Kalau misalkan dia masuk, tapi bibitnya sama sekali nggak ada nih, kayak begitu denger marketing, nawarin, gue males. Tapi dia nggak sadar,
sesuatu yang ditawarin sama dia, misalkan dia tawarin. Sekarang kalau kalau gue nih, kalau gue ngobrol sama orang, terus apa yang gue tawarin, ada satu orang misalkan ngomong, lu kok mau sih jadi kayak sales gitu. Gue suka bilang, kalau lu ngomonginnya salesnya sales obat-obatan, sales rendahan, mending yang ditawarin produk miliaran nih. Yang ditawarin apa yang dilakukan sama 10 orang terkaya di dunia nih. Lu ngomongin Warren Buffett mainnya apaan? Ya, Trading. Kalau ngomongin orang-orang kaya pasti saham, ya kan, emas, George Soros, orang-orang yang sekali jebret dalam hidupnya, yang pernah sekali gebok duitnya dapat besar banget, bisa bikin mereka kayak gitu ya, bisnisnya ginian. Classy nggak menurut lu? Berkelas kan, ya udah nggak usah malu-malu. Satu, kalau itu basicnya, gue kalau ngomong sama anak-anak gitu kan, kalau dia basic awalnya malu, lu ingat apa yang gue ngomong nih, apa yang lu mau malu? Yang lu tawarin barang mahal nih, kalau lu datang ketemu orang berisi, lu nggak perlu malu. Tapi kalau lu nggak ngerti apa yang lu tawarin, ya lu malu. Makanya belajar. Nggak ngerti pun belajar. Iya, belajar kan biar bisa. Semua kan belajar kan. Saya masuk sini juga belajar kan sama Mas Aji dulu. Ya, lu training dulu. yang trainingin Mas Aji. Jadi apa namanya? Itu sih, jiwa fighter itu perlu banget. Gue yakin banyak orang yang sukses, bahkan mungkin yang hartanya extraordinary ya, orang-orang kaya di Indonesia pasti semua fighter tuh. Kenapa di trading kebanyakan orang Chinese lebih sukses? Pas gue ketemuin memang orang Chinese yang paling berani. Jiwa fighter, bisnis. Jiwa bisnis. Gue ada nih contoh ya, ada orang baru masuk sedikit, terus kena minus, trauma, kabur, ngocehnya setengah mati. Ada juga masuk kena minus, dia cuma ngomong gini nih, ini gue salut. Dia masuk besar, ya udah gue bantu-bantu sedikit biar nggak nafsu, dia agak nafsu waktu itu. Dia pasang lotnya over gitu. Gue bilang, Pak jangan lot over, jangan kelebihan. Greedy. Ini agak greedy, ini bahaya. Gue bilangin dia nggak mau dengar. Begitu kegebok ngomongan dia cuma gini. Set kegebok market, bilangin lumayan besar, dia cuma bilang gini. Buat saya ini nggak apa-apa. Ini saya anggap investasi. Saya masuk segini hilang, besok saya masih trading terus, saya nggak berhenti, kita juga balik ke segitu juga. Nah menurut gua orang-orang seperti ini yang jiwanya fighter, ya memang mereka bisa sukses di bisnis ini nantinya. Mereka nggak berhenti. Belajar dari itu kan. Iya. Kita salah, kita minus. Oke, minus gue tadi kenapa di riset? Ada observasinya. Nah, mungkin gue diajarin sama dia jangan serakah, gue malah serakah. Dibilang jangan masuk, gue masuk lagi. Oke, ini yang gue nggak boleh lakuin. Kan begitu ya. Akhirnya dia jadi bisa. Tapi kalau masuk cuman sebentar kapok kabur ya, mendingan nggak usah di bisnis ini. Menurut gue satu sih, itu kalau jadi nasabah jangan kapokan kalau jadi trader. Kalau jadi marketing ya jangan lembek. Sisinya sama sih sebenarnya ya. Harus fighter, dua-duanya. Mau jadi nasabah, mau jadi marketing, fight. Ekuivalen sih di antar di industri atau di instrumen ini, pokoknya ekuivalen dari sisi lo penikmat pasarnya atau dari sisi lo pekerja instrumennya gitu. Jadi seirama. Makanya gue bisa lakuin kan, jadi tadinya trader, masuk sini juga marketing, sama seirama, emang sama-sama harus fighter. Tinggal porsinya aja, kita ada di posisi yang mana, itu yang kita harus lebih pelajarin gitu kan. Oke, jadi gue rasa cukup sekian untuk edisi Favorit Talks kita yang pertama dengan Ricky Catway di sini, salah satu staff atau sosok yang sangat berprestasi di 2,5 tahun ke belakang di Valburi. Terus tentunya masih akan terus lebih berprestasi ya Ki. Insya Allah harus terus. Valburi Diamond Club tahun 2000 berapa ya? 21 ya berarti ya nanti kita. Mudah-mudahan masih di area situ. Terus berkembang, sukses terus Ki. Hobi lo berjalan terus, lancar. Keluarga sama-sama. Juga sehat-sehat ya, anak 2 kan. Lagi lucu-lucunya tuh bule-bule junior kan. Apa dia mau diterusin tuh suruh casting-casting tuh anak-anak? Ada nggak pikiran suka mamanya deh. Kalau mamanya kasih silakan. Oke, buat teman-teman smart investor semua, jangan lupa untuk pantengin terus YouTube kita. Nanti akan ada episode yang lebih seru lagi, obrolan light kita di Favorit Talks. Dan sampai ketemu di sesi berikutnya.